Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Karin Kelas Daring. Pada video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang teks deskripsi, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi pada pertemuan pertama. Teks deskripsi adalah teks yang digunakan untuk menjelaskan suatu objek secara rinci sehingga pembaca atau yang melihat teks tersebut seolah-olah melihat atau merasakan atau pernah menjumpai objek-objek yang digunakan sebagai topik dari teks deskripsi. Di sini saya punya beberapa contoh dari teks deskripsi. Yang pertama, ini ada teks deskripsi yang berjudul Parang Tritis Nan Indah. Nah, ini merupakan contoh teks deskripsi yang objeknya adalah tempat wisata. Jadi, untuk membuat sebuah teks deskripsi, kalian bisa menggunakan beberapa objek. Objeknya itu bisa makhluk hidup, kemudian bisa tempat, atau benda-benda yang ada di sekeliling kalian. Nah, selanjutnya teks yang kedua, ini saya juga punya teks Si Bagas Kelinciku. Di teks ini itu menjelaskan atau menceritakan tentang seekor kelinci yang bernama Bagas gitu. Jadi, teks deskripsi ini merupakan teks yang objeknya itu adalah makhluk hidup atau hewan si kelinci tadi yang namanya Bagas. Tuh, kemudian ada lagi nih contoh teksnya. Ada teks deskripsi yang berjudul Ibu Inspirasiku. Nah, teks ini itu merupakan contoh teks deskripsi yang objeknya adalah makhluk hidup atau manusia. Jadi seorang ibu itu dideskripsikan dalam sebuah teks, kemudian diceritakan gitu secara detail. Kemudian ada lagi contohnya, ini ada teks Ayah Panutanku. Ini juga termasuk teks deskripsi yang sama, objeknya sama seperti yang sebelumnya, yaitu Ibu Inspirasiku tadi. Gitu. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari teks deskripsi. Nantinya kalian bisa membaca lebih lanjut teks-teks ini untuk memahami, oh seperti ini teks deskripsi itu. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan informasi kepada kalian bahwa teks deskripsi ini memiliki ciri-ciri yang hanya dimiliki oleh teks deskripsi, tidak dimiliki oleh teks-teks lainnya. Apa itu ciri-cirinya? Yang pertama, ada ciri-ciri tujuan. Ciri-ciri tujuan dari teks deskripsi itu adalah menggambarkan objek dengan cara memperinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis teks deskripsi, bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek atau suasana perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, atau mengalami apa yang dideskripsikan. Itu merupakan ciri tujuan teks deskripsi. Jadi, teks deskripsi ini tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada pembaca sehingga pembaca itu seolah-olah pernah melihat objeknya atau pernah mengunjungi lokasinya atau pernah berjumpa atau mengenal sosok yang diceritakan atau dideskripsikan dalam teks tersebut. Itu merupakan ciri-ciri tujuan. Selanjutnya ada ciri-ciri objek yang dideskripsikan. Apa itu? Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi biasanya bersifat khusus. Objeknya itu bersifat pendapat personal. Jadi setiap orang itu memiliki pendapatnya masing-masing atau memiliki pandangannya masing-masing terhadap sebuah objek. Misalnya nih, objek dari deskripsinya tadi seperti kelinci tadi. Kelinci yang bernama Bagas tadi itu kan dideskripsikan sebagai sosok hewan yang lucu, kemudian yang menggemaskan oleh pembuat teks. Nah, beda lagi kalau misalnya yang membuat teks tersebut adalah seseorang yang tidak menyukai atau bahkan takut dengan hewan kelinci, maka dia tidak akan bisa mendeskripsikan atau membuat sebuah teks deskripsi yang sesuai dengan atau yang sama dengan teks sebelumnya tadi, seperti itu. Jadi ciri objek yang dideskripsikan itu bersifat pendapat personal atau opini, setiap individu akan berbeda. Gitu. Selanjutnya ada ciri-ciri isi. Di sini Ibu memiliki 4 ciri-ciri isi dari teks deskripsi. Yang pertama, diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Jadi dalam teks deskripsi itu ada rincian-rincian objek yang detail, jadi dijelaskan secara terperinci dan secara detail gitu. Yang kedua,
isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret. Jadi konkret yang dimaksud adalah bisa dibayangkan, jadi bisa dihayalkan, atau kalian bisa memiliki gambaran dari objek yang dideskripsikan tadi dengan hanya membaca teks deskripsi. Itu ciri-ciri isi yang kedua. Yang ketiga, menggunakan kata khusus. Kata khusus yang dimaksud adalah kata-kata yang contohnya ya, misalnya kata umumnya itu warna. Nah, kata khususnya itu misalnya merah, hitam, langsung disebutkan spesifikasi dari warna itu tadi apa gitu. Itu merupakan kata-kata khusus yang biasanya digunakan dalam teks deskripsi untuk menjelaskan secara detail tadi terperinci sehingga harus menggunakan kata-kata khusus. Selanjutnya yang keempat, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Kata-kata dengan emosi yang kuat ini maksudnya adalah jadi dalam teks deskripsi itu ada emosi yang disampaikan atau opini yang disampaikan sehingga menggiring perasaan pembaca, sehingga emosi pembaca itu juga ikut dalam suasana yang dideskripsikan dalam sebuah teks deskripsi. Misalnya mendeskripsikan sebuah objek wisata yang indah, objek wisata pantai katakanlah. Nah, itu dideskripsikan bahwa objeknya itu sangat nyaman, kemudian sangat menyenangkan, sangat indah. Nah, dengan pendeskripsian itu tadi, sehingga emosi yang dibawakan berarti perasaan yang dibawa oleh penulis dalam teksnya kan bahagia, senang, nyaman gitu kan. Nah, itu yang akan disampaikan penulis kepada pembaca. Itu merupakan ciri isi. Selanjutnya, mengetahui ciri-ciri dari teks deskripsi, kalian juga harus mengetahui jenis dari teks deskripsi. Teks deskripsi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks. Yang kedua adalah teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain, seperti cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Jadi, itu merupakan jenis dari teks deskripsi yang harus kamu ketahui. Selanjutnya, setelah tahu jenis dari teks deskripsi, kalian juga harus tahu nih, apa sih ciri dari teks deskripsi berdasarkan penggunaan bahasanya atau bahasa yang digunakan untuk menyusun sebuah teksnya. Apa aja? Yang pertama, menggunakan kata khusus. Hampir sama seperti ciri isi yang ada pada slide sebelumnya. Nah, untuk ciri deskripsi dari penggunaan bahasa atau kata khusus ini sama. Jadi, kata-kata yang digunakan itu spesifik. Jadi, kalau warna ya warna hijau, kalau misalnya hewan disebutkan hewannya kelinci gitu. Jadi, penggunaan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan objek yang dideskripsikan. Selanjutnya, yang kedua, kalimat rincian yang mengkonkretkan. Nah, kalau tadi kata khusus, kalimat rincian hampir berbeda. Jadi, kalimat rincian ini, kalimat itu susunan dari kata atau frasa. Kalau kata itu ya satu, gitu kan. Kalau kalimat itu susunan dari kata atau frasa. Nah, kalau kalimat rincian yang dimaksud ini adalah kalimat yang menjelaskan secara detail objeknya. Jadi, menggunakan kata-kata khusus kemudian digunakan untuk mendeskripsikan sebuah objek. Itu merupakan kalimat rincian. Yang ketiga menggunakan kata sinonim. Kata sinonim biasanya digunakan untuk memberikan emosi yang kuat dalam sebuah teks deskripsi. Jadi sinonim ini ya adalah persamaan kata. Jadi sinonim atau persamaan kata misalnya melihat, kata melihat kan kalau misalnya menggunakan kata melihat itu terlalu biasa. Melihatnya itu diganti memandang. Nah, agar lebih emosinya itu lebih terbawa, misalnya lebih dramatis, jadi melihatnya diganti memandang. Itu merupakan ciri teks deskripsi segi penggunaan bahasa. Selanjutnya, yang keempat itu penggunaan majas untuk melukiskan secara konkret juga. Jadi majas itu ada banyak jenisnya. Ada majas personifikasi, hiperbola, dan lain sebagainya. Dari jenis-jenis majas itu biasanya lebih banyak itu digunakan majas hiperbola yang berlebihan, jadi digunakan untuk mendeskripsikan sebuah objek sehingga pembacanya itu bisa ikut emosi, bisa ikut merasakan apa yang diceritakan dalam teks deskripsi. Selanjutnya, menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan.
Jadi bahasanya itu lebih detail, kemudian lebih tertata, tersusun, tersistem gitu biasanya untuk membuat sebuah teks deskripsi. Jadi untuk pembacanya yang baca tuh biar nggak bingung gitu. Itu ciri-ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Terakhir, ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa itu memunculkan kata ganti orang yang dimaksud. Itu misalnya dia, kamu, mereka, kita, kami. Biasanya kata-kata ganti itu yang digunakan dalam teks deskripsi untuk mengkonkretkan atau menjelaskan secara rinci atau oh ini loh sosoknya tuh jamak atau tunggal seperti itu. Itu merupakan ciri-ciri dari teks deskripsi dari segi penggunaan bahasanya. Nah, itulah tadi materi yang harus kalian pahami di pertemuan pertama ini tentang teks deskripsi, jadi dari jenisnya, kemudian apa itu teks deskripsi, ciri-ciri dari kebahasaannya ataupun isinya itu apa saja. Sudah tahu kan? Nah, sekarang kalau sudah tahu, Ibu sudah membagikan LKPD kepada kalian. Oh ya, LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Di LKPD itu kalian bisa melakukan kegiatan pemahaman teks deskripsi berdasarkan materi yang telah Ibu sampaikan. Nah, ini Ibu jelaskan untuk cara pengerjaan LKPD-nya. Di kegiatan pertama, kalian bisa membaca dan memahami dari teks deskripsi yang berjudul Pesona Pantai Senggigi. Nah, kalian bisa baca dan pahami isi dari teks deskripsi itu. Nanti setelah kalian membaca, kalian bisa mengerjakan kegiatan yang kedua. Kegiatan adalah menemukan kalimat utama dan gagasan pokok dari teks deskripsi. Nah, ini Bu kasih gambarannya ya. Ini tabelnya. Jadi dalam teks deskripsi Pantai Senggigi tadi itu ada 5 paragraf. Nah, dari 5 paragraf itu kalian harus menemukan 5 kalimat utama. Setelah menemukan 5 kalimat utama atau menemukan kalimat utamanya, baru kalian bisa menemukan gagasan utama atau gagasan pokoknya. Nah, caranya mengerjakan LKPD ini, yang pertama, ini Ibu kasih contoh di paragraf pertama. Paragraf pertama itu ada kata pantai, kemudian hingga kata barat. Itu merupakan kalimat utama. Nah, kalimat utama itu banyak jenisnya. Ada yang terletak di awal, di tengah paragraf, ataupun di akhir paragraf. Nah, kalau di teks ini kebanyakan kalimat utamanya berada di awal paragraf. Kalian bisa menentukan atau menemukan kalimat utamanya itu yang mana. Nah, kalau yang di paragraf pertama, kalimat utamanya itu ada di kata Pantai Senggigi, merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Nah, itu merupakan kalimat utamanya. Setelah kalian menentukan kalimat utama atau menemukannya, kemudian kalian harus menentukan gagasan utama atau gagasan pokoknya itu apa. Nah, ini Bu kasih contoh. Jadi dari kalimat utama tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa gagasan pokoknya adalah letak dari Pantai Senggigi. Kenapa? Karena dia menjelaskan ya di kalimatnya itu bahwa letak pantainya itu di Nusa Tenggara Barat. Kemudian dijelaskan lagi di kota apa, di desa apa, kayak gitu. Jadi lokasi dari Pantai Senggigi itu di mana itu dijelaskan di paragraf pertama. Nah, tugas kalian adalah menentukan kalimat utama dan gagasan pokoknya di paragraf 2, 3, 4, dan 5. Selamat mengerjakan. Setelah itu, ketika kalian sudah mengerjakan kegiatan kedua, maka kalian harus mengerjakan kegiatan ketiga, yaitu menjawab soal terkait informasi teks deskripsi. Ada 10 soal yang Ibu berikan, nanti kalian bisa menyalin soal ini di buku kalian, kemudian nanti kalian jawab berdasarkan teksnya. Untuk teks deskripsinya tidak perlu disalin, bisa kalian baca bentuk PDF di handphone kalian atau di laptop kalian. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan pengetahuan kalian setelah membaca teks deskripsi di kegiatan pertama di LKPD pertemuan pertama kali ini. Oke, sampai sini dulu materi hari ini. Tetap semangat mengerjakan dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Semoga kalian mendapatkan ilmu dari kegiatan hari ini. Tetap semangat, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.